Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Septianingrum, NIM 20104111104. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan macam biaya modal. Biaya modal merupakan tingkat pendapatan minimum yang disyaratkan oleh pemilik modal. Dari sudut pandang perusahaan yang memperoleh dana, tingkat pendapatan yang disyaratkan tersebut merupakan biaya atas dana yang diperoleh perusahaan. Secara garis besar, biaya modal dibedakan menjadi dua macam, yaitu biaya modal dari masing-masing sumber dana atau komponen cost of capital dan biaya modal rata-rata tertimbang atau weighted average cost of capital. Komponen cost of capital. Biaya modal saham biasa. A. Pendapatan investasi bebas, resiko ditambah premi resiko. KE sama dengan RF ditambah premi resiko. B. Pendekatan kapital aset pricing model. RIT sama dengan RF ditambah beta I dikali RMT dikurangi RF. Pendapatan yang diharapkan dapat dirumuskan sebagai berikut. E dalam kurung RI sama dengan RF ditambah beta I dalam kurung R E dalam kurung RMT dikurangi RF, karena E dalam kurung RI sama dengan KE. Dengan demikian, KE sama dengan RF ditambah beta I dalam kurung E dalam kurung RMT dikurangi RF. C. Pendekatan dividen saham yang diharapkan. P0 sama dengan D1 per 1 ditambah K pangkat 1 ditambah D2 per 1 ditambah K pangkat 2 ditambah titik-titik ditambah DN per 1 ditambah K pangkat N. Jika dividen diasumsikan tetap dan periode waktunya tidak terhingga, maka biaya modal saham bisa dapat dihitung sebagai berikut. P0 sama dengan D per KE. KE sama dengan D per P0. Biaya modal utang. Biaya modal utang dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. P0 sama dengan jumlah IT ditambah P per 1 ditambah KD pangkat T. Untuk nilai T sama dengan 1 sampai dengan N. Keterangan. P0 sama dengan harga pasar atau harga jual surat utang yang diterbitkan perusahaan. N sama dengan jangka waktu jatuh tempo utang. IT sama dengan besarnya bunga yang dibayarkan pada periode T. P sama dengan nilai pelunasan pokok utang pada periode. KD sama dengan biaya modal utang sebelum pajak. Biaya modal utang obligasi setelah pajak dapat dihitung sebagai berikut. KD asterisk sama dengan KD dikali I dikurangi T. Keterangan KD asterisk sama dengan biaya modal utang setelah pajak. KD sama dengan biaya modal utang sebelum pajak. T sama dengan tarif pajak pendapatan perusahaan. Biaya modal utang setelah pajak dapat dihitung dengan rumus KD asterisk sama dengan 1 dikurangi T dikali IT ditambah 1 per N dikali P dikurangi P0 per setengah kali P ditambah P0. Keterangan. P sama dengan nilai nominal obligasi. P0 sama dengan harga jumlah obligasi. N sama dengan umur obligasi. IT sama dengan biaya bunga obligasi yang jumlahnya tetap setiap periode. T sama dengan tarif pajak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dudi Prastiono, NIM 2010411. Di sini saya akan menjelaskan tentang biaya modal saham istimewa
biaya modal laba ditahan, dan biaya modal rata-rata tertimbang. Biaya modal saham istimewa. Keterangan. Besar kecilnya biaya modal saham istimewa diukur dengan rumus sebagai berikut. KP sama dengan D per P kosong kali 100. KP biaya modal saham istimewa, D dividen saham istimewa, P harga pasar saham istimewa. Biaya modal laba ditahan. Biaya modal laba ditahan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. KR sama dengan D1 per P0 plus G. Keterangan KR biaya modal laba ditahan. Yang selanjutnya adalah biaya modal rata-rata tertimbang. Adalah tingkat pengambilan rata-rata yang harus perusahaan sediakan kepada pemasok modal agar mau mengontribusikan uangnya ke perusahaan. Modal terdiri dari ekuitas dan utang. Masing-masing memiliki biaya. Biaya modal perusahaan harus dihitung berdasarkan biaya modal rata-rata pertimbangan atau disingkat WACC. WI sama dengan proporsi sumber dana dalam struktur modal. CCOC sebenarnya komponen cost of capital dari sumber dana I. N jumlah jenis sumber dana dalam struktur modal. I adalah jenis sumber dana dalam struktur modal. Sebagai contoh, suatu perusahaan melakukan investasi sebesar 100 juta dibelanjai dengan sumber dana sebagai berikut. Sumber dana investasi, jenis sumber dana utang, jumlah 30 juta, biaya modal 7%. Saham istimewa, jumlah sebesar 10 juta, biaya modal 13%. Saham biasa, jumlah 60 juta, biaya modal 15%. Biaya modal rata tertimbang. Jenis sumber dana utang proporsi sebesar 0,30, biaya modal sebesar 7%, biaya modal tertimbang sebesar 2,1%. Saham istimewa proporsi sebesar 0,10, biaya modal sebesar 13%, biaya modal tertimbang sebesar 1,3%. Saham biasa proporsi sebesar 0,60, biaya modal sebesar 15%, biaya modal tertimbang sebesar 9%. Biaya modal rata tertimbang sebesar 12,4%. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akasiana Bella Saluca, NIM 20104111109 dari kelas manajemen C. Di sini saya akan menjelaskan tentang cost of capital dan struktur modal. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang marginal cost of capital. Sebagai contoh, anggap perusahaan merencanakan investasi sebesar 100 juta. Kebutuhan dana tersebut akan dibiayai dengan utang 30%, saham istimewa 10%, dan modal sendiri 60%. Modal sendiri dapat dipenuhi dari dua sumber, yaitu laba ditahan dan penerbitan saham biasa baru. Misalkan biaya modal dana yang berasal dari utang setelah pajak sebesar 6%, biaya modal saham istimewa 10%, dan biaya modal laba ditahan 15%. Dengan asumsi apabila modal sendiri dapat dipenuhi dari sumber laba ditahan, maka biaya modal rata-rata tertimbang. WAC sama dengan 0,3 dalam kurung 6% tutup kurung ditambah 0,1 dalam kurung 10% tutup kurung ditambah 0,6 dalam kurung 15% tutup kurung sama dengan
Jika dijumlahkan, maka hasilnya 11,8%. Jika laba ditahan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dana yang berasal dari modal sendiri, dan perusahaan harus menerbitkan saham biasa baru dengan biaya modal yang lebih mahal, yaitu 16%. Maka, dengan penerbitan saham biasa baru, biaya modal rata-rata tertimbang menjadi WACC sama dengan 0,3 dalam kurung 6% tutup kurung ditambah 0,1 dalam kurung 10% tutup kurung ditambah 0,6 dalam kurung 16% tutup kurung sama dengan 12,4%. Sebagai contoh, anggap perusahaan memperoleh laba sebesar 20 juta dan perusahaan menetapkan kebijakan membayar dividen sebesar 40% atau 8 juta dan laba ditahan sebesar 60% atau 12 juta. Berapa banyak jumlah dana baru yang terdiri dari utang, saham istimewa, dan laba ditahan 12 juta yang bisa diperoleh sebelum jumlah laba ditahan terlampau dan memaksa perusahaan menerbitkan saham biasa baru atau breakpoint. Misalkan jumlah dana baru sebesar RPX dan 0,6 dalam kurung RPX sama dengan laba ditahan sama dengan 12 juta, maka X dapat dihitung, breakpoint sama dengan X sama dengan retained earning per equity fraction sama dengan 12 juta per 0,6. Jika dihasilkan maka jumlahnya 20 juta. Total dana yang dapat diperoleh perusahaan sebelum terjadi peningkatan WACC adalah sebesar 20 juta yang terdiri dari utang baru 0,30, Rp 20 juta sama dengan 6 juta, saham istimewa 0,10, Rp 20 juta sama dengan 2 juta, laba ditahan 0,60, Rp 20 juta sama dengan 12 juta. Maka jika dijumlahkan hasilnya 20 juta. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Wahyu Sandita, NIM 20104111101. Saya akan menjelaskan lanjutan materi dari rekan saya. Dalam mengevaluasi sejumlah proyek investasi yang bersifat independen dan untuk menentukan proyek mana saja yang dilaksanakan, maka alternatif proyek tersebut perlu disusun berdasarkan urutan kriteria hasil evaluasi seperti IRR dan kemudian dibandingkan dengan cost of capital. Pengertian struktur modal. Struktur modal atau capital struktur berkaitan dengan pembelanjaan jangka panjang suatu perusahaan yang diukur dengan perbandingan utang jangka panjang dengan modal sendiri. Teori struktur modal menjelaskan apakah kebijakan pembelanjaan jangka panjang dapat memengaruhi nilai perusahaan, biaya modal perusahaan, dan harga pasar saham perusahaan. Teori struktur modal dan asumsi yang mendasarinya. Asumsi-asumsi yang terkait dengan teori struktur modal yaitu yang pertama, tidak ada pajak dan biaya kebangkrutan. 2. Rasio utang terhadap modal diubah dengan jalan perusahaan mengeluarkan saham untuk utang atau perusahaan meminjam untuk membeli kembali saham yang beredar. 3. Perusahaan mempunyai kebijakan untuk membayarkan seluruh pendapatan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. 4. Nilai harapan distribusi probabilitas subjektif pendapatan operasi setiap perusahaan di masa akan datang sama bagi semua investor. 5. Pendapatan operasi perusahaan diharapkan tidak mengalami pertumbuhan. Ada 3 macam tingkat pengembalian atau kapitalisasi, yaitu yang pertama, tingkat pengembalian utang atau KD. Rumusnya, KD sama dengan F per B sama dengan biaya bunga tahunan per nilai pasar utang. Yang kedua, saham biasa atau KE. Rumusnya, KE sama dengan E per S
sama dengan laba yang tersedia bagi pemegang saham per nilai pasar saham. Yang ketiga, tingkat pengembalian perusahaan secara keseluruhan atau KO. KO sama dengan O per V sama dengan laba bersih operasi per B ditambah S. Tingkat kapitalisasi perusahaan secara keseluruhan atau biaya modal rata-rata tertimbang perusahaan. Rumusnya KO sama dengan KD buka kurung B per B ditambah S tutup kurung ditambah KE buka kurung S per B ditambah S tutup kurung. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damarata Sarofa, NIM 2010411108. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Teori struktur modal menjelaskan tentang bagaimana pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan, biaya modal, dan harga pasar saham. Untuk menjelaskan hal tersebut, ada beberapa pendekatan, yaitu pertama, pendekatan laba bersih. Semakin besar jumlah utang dibandingkan dengan modal sendiri, maka biaya modal perusahaan akan semakin menurun. Hal ini disebabkan oleh penggunaan utang yang biaya modalnya lebih murah, proporsi penggunaannya diperbesar. Sementara penggunaan modal saham yang biaya modalnya lebih mahal, proporsi penggunaannya diperkecil, sehingga biaya modal perusahaan semakin menurun. Seperti gambar di bawah ini. Yang kedua yaitu ada pendekatan laba bersih, operasi. Berapapun jumlah utang yang dipergunakan dalam pembelanjaan perusahaan tidak mempengaruhi biaya modal perusahaan. Sementara itu, biaya modal saham meningkat dengan semakin banyaknya jumlah utang. Hal ini terjadi karena resiko perusahaan semakin besar, sehingga pemegang saham menuntut tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Untuk gambarnya ada di bawah. Selanjutnya, pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional mengemukakan ada struktur modal optimal dan perusahaan dapat meningkatkan nilai total perusahaan dengan menggunakan jumlah utang tertentu. Pada gambar 11/3 tampak bahwa penggunaan utang melampaui jumlah tertentu mengakibatkan tingkat kapitalisasi saham meningkat melebihi manfaat yang diperoleh dari penggunaan utang maksudnya, sehingga biaya modal perusahaan naik. Untuk gambarnya seperti yang ada di bawah ini. Kemudian yang keempat ada Modigliani-Miller position. Menurut nilai total perusahaan tidak dipengaruhi oleh struktur modal perusahaan, melainkan dipengaruhi oleh investasi yang dilakukan perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Selain itu, jika dua perusahaan sama dalam segala aspek kecuali struktur modalnya, maka kedua perusahaan tersebut harus mempunyai nilai total yang sama. Jika tidak, akan terjadi proses arbitrage. Proses arbitrage yaitu proses yang terjadi jika ada dua perusahaan yang identik dalam segala aspek, kecuali struktur modalnya yang berbeda. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danarado Asunarto, NIM 20114112660. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan struktur modal, pajak, dan nilai perusahaan. Pajak pendapatan perusahaan, misalkan perusahaan Sina dan Yuna mempunyai EBIT sebesar Rp2.000. Perusahaan Sina tidak mempunyai utang, sedangkan perusahaan Yuna mempunyai utang Rp5.000 dengan sulka bank 12% dan tarif pajak 50%.
Total pendapatan yang diterima oleh kreditur dan pemegang saham pada kedua perusahaan tersebut adalah keterangannya EBIT perusahaan Sina Rp2.000, perusahaan Yuna Rp2.000. Biaya bunganya perusahaan Sina 0, perusahaan Yuna 600. Untuk EBT-nya perusahaan Sina Rp2.000, sedangkan perusahaan Yuna Rp1.400.000. Untuk pajak 50%, perusahaan Sina 1.000, perusahaan Yuna 700. EAT Rp1.000, perusahaan Yuna Rp700. Sedangkan pendapatan bagi kreditor dan pemegang saham, perusahaan Sina Rp1.000, perusahaan Yuna Rp1.300. Apabila perusahaan menggunakan utang secara permanen atau utang jangka panjang, maka nilai sekarang tax shield adalah PV tax shield sama dengan TC dikali R dikali B per R sama dengan TC dikali B. Keterangannya TC sama dengan tarif pajak pendapatan perusahaan, B sama dengan jumlah utang, R sama dengan suku bunga. Nilai sekarang tax shield perusahaan Yuna adalah PV tax shield sama dengan 0,50 Rp5.000 sama dengan Rp2.500. Pajak pendapatan perusahaan dan pajak pendapatan pribadi. Misalkan pajak atas pendapatan utang dan saham sebesar 30%, maka total pendapatan bagi kreditur dan pemegang saham adalah pendapatan utang perusahaan Sina 0, perusahaan Yuna Rp600. Pajak pendapatan pribadi 30%, perusahaan Sina 0, perusahaan Yuna 180. Pendapatan utang setelah pajak perusahaan Sina sebesar 0, perusahaan Yuna sebesar Rp420. 600 dikurangi 180. Sedangkan pendapatan saham total perusahaan Sina Rp1.000, perusahaan Yuna Rp700. Pajak pendapatan pribadi 30%, perusahaan Sina 300, perusahaan Yuna 210. Pendapatan setelah pajak perusahaan Sina Rp700, perusahaan Yuna Rp490. Total pendapatan bagi kreditur dan pemegang perusahaan Sina Rp700, perusahaan Yuna Rp940. Apabila ada pajak pendapatan perusahaan dan pajak pendapatan pribadi, maka nilai sekarang dari tax shield dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. PV tax shield sama dengan 1 min dikali 1 min TC dikali 1 min TBS per 1 min TBD dikali B. Untuk keterangannya, TBS sama dengan pajak pendapatan saham, TBD pajak pendapatan utang, TC pajak pendapatan perusahaan, B sama dengan jumlah utang. Apabila TBS sama dengan TBD, maka PV tax shield sama dengan TC dikali B. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifatur Rahman, NIM 20104111107. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan struktur modal, pajak, biaya kebangkrutan, dan nilai perusahaan. Yang pertama yaitu terdapat pengaruh biaya kebangkrutan terhadap tingkat pengembalian modal sendiri. Apabila ada kemungkinan terjadi kebangkrutan dan biaya kebangkrutan cukup besar, maka perusahaan yang menggunakan utang mungkin kurang menarik bagi investor. Jika terjadi kebangkrutan, pemegang saham akan menerima pembayaran lebih kecil dibandingkan jika tidak terjadi kebangkrutan. Konsekuensinya, tingkat pengembalian yang diharapkan pemegang saham akan lebih tinggi apabila perusahaan menggunakan utang yang semakin besar. Pengaruh biaya kebangkrutan sebagai akibat dari penggunaan utang yang semakin besar terhadap tingkat pengembalian modal sendiri yang diharapkan. Dapat dilihat pada PPT tersebut gambar 11-4 mengenai hubungan tingkat pengembalian yang diharapkan dengan penggunaan utang atau leverage. Yang kedua yaitu terdapat pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan jika ada pajak dan biaya kebangkrutan. Berdasarkan gambar 11-5, tampak bahwa jika ada pajak dan biaya kebangkrutan,
Semakin banyak jumlah utang dibandingkan dengan modal sendiri, pada mulanya meningkatkan nilai perusahaan. Jika penggunaan utang dibandingkan dengan modal sendiri melampaui titik tertentu, penggunaan utang yang semakin besar dibandingkan modal sendiri akan berdampak pada penurunan nilai perusahaan. Keputusan struktur modal juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya, seperti sikap pihak manajemen dalam menghadapi risiko, kondisi ekonomi, jenis perusahaan, dan struktur aktiva perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusi Saharani, NIM 20104111106. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang konsep signaling theory dan patching order theory. Yang pertama, signaling theory. Berdasarkan signaling theory atau teori sinyal, perusahaan yang mampu menghasilkan laba cenderung untuk meningkatkan jumlah utangnya, karena tambahan pembayaran bunga akan diimbangi dengan laba sebelum pajak. Yang kedua, patching order theory. Trade-off theory telah mendominasi siklus keuangan perusahaan untuk jangka yang lama. Perhatian juga diberikan untuk patching order theory. Pada pembahasan trade-off theory, untuk mengevaluasi alternatif pendanaan didasarkan pada pertimbangan penghematan pajak, biaya kesulitan keuangan, dan biaya keagenan. Akan tetapi, ada satu bahan pertimbangan yang diabaikan, yaitu waktu yang tepat atau timing. Selanjutnya, yaitu peranan patching theory. Teori patching order memberikan dua aturan bagi dunia praktik, yaitu yang pertama, penggunaan pendanaan internal, dan yang kedua, menerbitkan sekuritas yang risikonya kecil. Yang pertama, penggunaan pendanaan internal. Manajer tidak dapat menggunakan pengetahuan khusus tentang perusahaannya untuk menentukan jika utang yang kurang beresiko mengalami main preset atau terjadi perbedaan antara harga pasar dengan harga teoritis, karena harga hutang ditentukan semata-mata oleh suku bunga pasar. Yang kedua, menerbitkan sekuritas yang resikonya kecil. Ditinjau dari sudut pandang investor, utang perusahaan masih memiliki resiko yang relatif kecil dibandingkan dengan saham, karena jika kesulitan keuangan, perusahaan dapat dihindari. Investor utang masih menerima pendapatan yang tetap. Beberapa implikasi berhubungan dengan patching order theory dibandingkan dengan trade-off theory. 1. Tidak ada target jumlah utang. Yang kedua, perusahaan yang menguntungkan mendapatkan utang lebih sedikit. Dan yang ketiga, perusahaan menyukai kelonggaran finansial. Mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan. Saya sekaligus mengakhiri presentasi dari kelompok kami. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, numul kolam yumes turun, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.